Ini maaf nih, kira-kira dalam pandangan Mbak, laki-laki dengan laki-laki itu menikah itu hal yang wajar atau tidak? Ya tergantung sih kalau menurut saya. Selagi dia nyaman, selagi dia bisa menghargai, saling menghargai, apa masalahnya? Nah, segala macam ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau kayak gini caranya seperti udah terusik, mengusik kan? Tadi di sini nggak ada organ musik, tapi ingat Mbak, jangan sampai Allah itu memberikan azab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Makanya selalu saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua melalui dunia maya, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita nggak pernah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dimana insyaAllah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan semua perintah yang dikerjakan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang gak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, insyaAllah sahabat berkah barakah Allah Ta'ala kita dapatkan. Yang jelas kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, yaitu pertolongan di yaumul masyaqlaq. Semoga kita semua tergolong umat akhir zaman yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi sahabat-sahabat, di sini nih ada berita aneh. Jadi berita ini seperti kejadian di zaman Nabi Lut, sahabat. Apa itu? Ada hubungan tapi sesama jenis, sahabat. Misalkan wanita sama wanita atau lesbi, lalu laki-laki sama laki-laki atau homo, sahabat. Dan yang buat herannya ini, mereka ini laki sama laki, sahabat. Laki-laki sama laki-laki memiliki hubungan kan. Tapi bukan hanya sekedar kayak suka sama suka aja. Bahkan mereka itu memvonis dirinya itu sudah menikah. Jadi menikah antara laki-laki dengan laki-laki. Kan ini kejadian ini seperti kejadian di zaman Nabi Lut, sahabat. Akhir zaman, sahabat. Makanya di sini saya penasaran dan saya mau melihat langsung, ngecek langsung ke lokasi, apakah benar laporan dari warga sini, apakah benar laporan dari lurahnya sendiri, bahwasannya mereka ini memang benar-benar ada ikatan, yaitu menganggap layaknya gimana ya, seperti suami istri lah gitu. Tapi nggak wajarnya itu ini laki-laki dengan laki-laki. Tapi nggak tahu kejelasannya seperti apa, apakah memang mereka itu menikah. Ada saksi, tapi nggak mungkin, karena laki-laki sama laki-laki nggak mungkin menikah, itu ada saksi. Lalu yang mau menikahkan itu siapa? Karena memang nggak boleh, haram hukumnya, sahabat. Entahkah mereka hanya mengakui dirinya itu sudah menikah karena saking cintanya, saking sayang, saking nyamannya. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan kalau emang ini terjadi, memang ini benar-benar kejadian, ya sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan dengan Masri langsung terjun ke lokasi ini, mereka mendapatkan hidayah, mereka bisa kembali ke jalannya Gusti Allah Ta'ala, menerima kodratnya mereka sebagai laki-laki yang menikah itu dengan wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki. Dan di sini saya tidak sendirian, sahabat. Di sini saya ditemani sama salah satu RT yang ada di daerah sini yang tidak bisa saya sebutkan karena privasi. Jadi Pak RT tadi menyampaikan bahwasannya jangan disebutkan nama kelurahannya, kelurahan mana, RT-nya RT berapa, tidak boleh disebutkan karena privasi, belum juga menjaga nama daerahnya sendiri. Gimana Pak RT untuk kejelasannya tuh, gimana Pak RT? Ya memang betul yang dibilang Mas Ri tadi, orang tuh udah menikah. Padahal kita tahu kalau orang tuh, warga pun tahu kalau orang tuh memang sama laki-laki. Berarti mereka tuh mengakui dirinya menikah, udah menikah resmi menikah gitu kan.
Nah, ya orang tuh tinggal satu rumah gitu kan. Ya sewajarnya kayak suami istri gitulah. Sewajibnya suami istri itu kayak mana tingkahnya. Itu pakaian itu memang apa namanya, laki-laki dia pakaian kayak laki-laki biasa atau salah satunya tuh? Salah satunya perempuan, ya perempuan kali kita secara kok sekilas pun kita lihat ya memang perempuan gitu. Berarti dia tuh dandan seperti perempuan, Iya, betul. berlayar seperti perempuan gitu ya. Betul. Tapi kodrat aslinya tuh laki-laki. Laki-laki. Lah sahabat nih, jelasan dari Pak RT-nya langsung. Ternyata rupanya dua orang laki-laki ini sahabat, yang satunya tadi itu apa namanya, wawakan pakaian itu seperti emang laki normal gitu. Tapi yang satunya lagi itu mungkin seperti waria gitu ya. Betul. Dia waria menggunakan kostum atau cosplay layaknya seperti wanita gitu. Jadi kalau misalnya sekilas dipandang, kalau orang nggak tahu, nggak terlalu jelas gitu sahabat, itu mungkin dikiranya laki-laki dengan wanita, padahal itu laki-laki sama laki-laki. Dan mereka mengakui dirinya itu sudah menikah. Baik sahabat-sahabat, ya mungkin sudah jelas informasi dari ketua RT-nya ini, Pak Irwan namanya. Iya, Pak Irwan. betul, insyaallah. Jadi ya mudah-mudahan dengan laporan Pak Irwan memanggil tim Masre, ya nantinya itu membuka jalan, Allah itu ngasih hidayah untuk mereka berdua. Namanya siapa? Si Robi sama si Dwi. Robi sama Dwi. Yang Dwi itu yang Perempuan. Yang perempuan, Masya Allah. Baik sahabat, kita sholawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tabam. Sallu alaihi wa sallimun يشفع لنا يوم الزحام يا النفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا النفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا النفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Baik sahabat-sahabat, kita di sini istighfar juga ya, karena manusia itu kan sudah pasti tidak luput dari yang namanya salah dan hilaf ya, tanpa kita sadari, tanpa kita kita rasa lah gitu, tanpa kita sadar, tanpa kita sadar bahwasannya kita itu selalu melakukan kesalahan sahabat. Jadi yuk sahabat, kita sama-sama istighfar. Mudah-mudahan dengan kita istighfar di malam ini Allah memberikan barokah. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah
Ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Berdosa, banyak berdosa, padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah. Ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Sujudku terburu-buru, nikmat-Mu beribu-ribu. Betapa diriku malu. Astaghfirullahaladzim min kulli zambil azim. Ampuni hamba yang zalim. Ya Allah, sungguh ku takut ketika ajal menjemput. Tak mampu menyebut Allah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang zalim. Imanku hanya sekedar, nikmat-Mu begitu besar. Betapa hatiku ingkar. Astaghfirullahaladzim min kulli zambil azim. Ampuni hamba yang zalim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik sahabat-sahabat, ya ini apa namanya, kita langsung aja lokasi. Sebelumnya ini saya pakai minyak wangi ini. Oke, jadi biar Allah tuh kuatkan iman saya melalui perantara ini. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan minyak wangi ini, minyak wangi Asma Karomah dari Mas Re, langsung hubungi di nomor 0813 9772 3334 atau nomor yang ada di bawah ini sahabat. Bismillah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Kayak gini sahabat cara makanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau pakai? Mas, pakai aja enggak apa? Pak RT ya, wah sing tegas loh Pak RT. Wah, sing tegas ya, gitu. Allahumma shalli ala Muhammad, biar pol. Allahumma shalli ala gimana? Segera fresh. Wah, semangat kita yuk. Ya gitulah. Jadi Pak RT harus tegas loh. RT kan. Itu rumahnya tuh. Itu. Juga orang. Langsung di depannya. Apa itu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT Dwi. Pak RT. Buka dulu bentar. Kan gini. Di sini Pak RT ngundang dari tim Mas Dewi karena udah terlalu Ada ini maksudnya adalah nanti yang mau dibahas ada di sini. Boleh nggak silaturahmi, Ana? ngobrol dulu kita. Boleh ya, Ana boleh silaturahmi. Nggak apa, sendiri aja. Berdua. Suami. Oh iya. Sama suami. Suami. Allah. Gitu ya. Beda. Boleh nih, ini ya. Silaturahmi. Ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ini kita ngobrol ya. Ini yang namanya siapa? Mbak Dwi. 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 Alhamdulillah. Mana apa namanya? Suaminya? Ada itu. Boleh suruh ini keluar enggak? Ada. Oh, mau silaturahmi oh. Heeh. Ini silaturahmi aja. Suruh keluar ya? Suruh keluar lah. Keluar. Bismillah. Siapa? Si Robi ya. Ini Mas Robi ya? Iya. Ini suaminya Pak Edi. Ini Mas Robi. Mas, silakan. Ini Mbak. Saya Re. Alhamdulillah. Udah berapa lama Mbaknya ini tinggal di sini? Ada berapa lama ya? Hampir 1 tahun itu. Hampir 1 tahun ya. Iya. Di sini nih. Asli daerah RT sini tinggalnya. Lahirnya luar apa? Lahirnya lahir asli sini atau dari kabupaten luar? Kabupaten luar. Di kabupaten luar. Ya, jadi gini Mbak. Ini siapa? Pak RT ini kan tadi kan konfirmasi ke saya, katanya Mas Re, mau nggak kita silaturahmi ke rumahnya Mbak Dwi, katanya gitu sama Mas Robi, katanya kan. Ada acara apa? Saya bilang gitu nih. Nggak ada, cuman pengen silaturahmi doang gitu, mau masihin. Rupanya rumahnya tuh di sini gitu. Saya kira rumahnya jauh ya. Cuman Pak RT tadi dari sana perjalanannya luar biasa. Ya, lumayan jauh lah perjalanannya. Enggak. Pokoknya banyak lah yang kita lewati dari Iya, perjalanannya kan. Jadi gini Mbak, nih mohon maaf nih ya. Jadi kan kami datang kemari, niat awal saya memang juga banyak banget orang-orang udah menyampaikan ke Pak RT, dan juga beliau ini kan selaku RT. Namanya RT ini kan sebagai orang yang dituakan di kampung ini. Jadi banyak banget di sini tuh sudah kayak sedikit resah karena ini maaf, sebelumnya maaf. Bener nggak kalau misalkan mbaknya ini kodratnya itu sebenarnya itu bukan wanita, atau ini maaf ya, mbak ini laki-laki? Iya. Salahnya di mana? Berarti emang benar mbaknya ini Iya benar. statusnya itu memang laki-laki. Coba Mbak, Mas saya bisa deket sini, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini soal ini masalah. Iya, ini soal ini gini, Pak ya. Saya kira ini masalah ini masalah cuma hoax, berita hoax, saya kira. Berarti Kak, ini maaf, ini saya manggilnya Mas atau Abang nih jadinya nih? Mas atau Mbak? Ya Mbak lah, namanya kan udah berarti Mbak lah. Mbak ya. Jadi Mbak sama Mas Robi memang bener-bener mengakui sama warga sekitar kalau misalkan dibilangin, ditegur, kalian kan laki-laki sama laki-laki, tapi mbaknya ini ngomongnya itu Pak udah nikah gitu. Iya. Emang udah nikah? Itu nikahnya itu gimana? Kan laki-laki sama laki-laki nih. Ya Tuhan kadinya pasti kan nggak akan mau menikahkan. Gimana laki-laki sama laki-laki? Ini kejadian ini seperti terjadi di zaman Nabi Lut. Ya udah, ini kayak perjanjian kami aja gitu. Bahwasanya kami udah mengapakan hati satu sama lain Sebelum nikah gitu. Karena faktor nyaman dengan ini Iya. gitu ya. Pak RT, gimana Pak RT? Bener. Bener kan apa yang bilang warga kan? Ah. Ini laporan yang masuk ke warga semua, warga kepada aku semua. Jadi warga semua kan pada ngelapor kalau orang ini berdua ini kan memang sesama jenis lah kok kita bilang, laki-laki sama laki-laki Mas. Makanya aku ngundang Mas Re untuk bersilaturahmi ke rumah orang ini gitu. Jadi sekarang gini, yang jadi pertanyaannya tujuan Pak RT sama Mas ini datang kemari itu apa? Ya gini loh, Mbak Dwi ya. Karena udah banyak kali laporan dari masyarakat ke Pak RT gitu kan. Dan aku pun juga ngerasa risih gitu karena Isinya di mana? Sementara kan bukan kriminal yang kami ini kan. iya memang betul bukan kriminal. Kami kan nggak membuat kejahatan, tidak merugikan masyarakat lain. Cuman yang ditakuti warga ini tadi kan karena adanya yang kayak gini jadi bala bencana untuk kampung kita sendiri gitu kan. Jadi adanya bencana karena kalian ini kan sesama jenis, penyuka sesama jenis.
gitu Jadi loh. kalau dibilang bencana, ya memang bencana itu kan memang datangnya dari sana, bukan dari kami penyebabnya. Terus mentang-mentang ada kami di sini, bakalan datang bencana gitu. Iya, warga semua udah bekeras yang kayak gitu kan, udah bekeras sama yang kami nggak mau terima sama yang sesama jenis gini ada di kampung kita gitu. Apalagi katanya orang tuh udah menikah lah, tinggal sama lah, nggak mau yang ada namanya sesama jenis. Lagian juga kami nyaman, kami tidak menyusahkan kalian di sini juga kan. Itu kan bagi kalian nyaman kan kalian semua kan memang nyaman. Tapi menurut warga di sini tuh resah sama kalian, gitu loh. Resah kan warga kalian, bukan satu ataupun dua orang yang udah melapor ke aku gitu kan. Cuman baru inilah aku memang nggak bawa warga. Sekarang ini Pak, kenapa yang seperti kami ini yang diusik, sementara kriminal lain masih banyak, kejahatan lain masih banyak. Coba lah, maling, begal segala macam masih banyak kan yang di luar yang perlu diurusin. Maaf. Kenapa masih mengurusi kami? Gini Mbak, ya ini maaf sebelumnya. Bukan berarti memang benar yang Mbak bilang. Masih banyak kok kriminal, begal, kan gitu. Kenapa enggak diurusin gitu. Jadi gini, memang sih nggak dengan aja bencana nggak mesti gara-gara ini juga. Tapi udah jelas gitu. Namanya juga ada maksiat di sebuah tempat, pasti Allah akan murka dan Allah akan memberikan sebuah bencana di tempat tersebut. It's okay. Contoh misalkan nih Mbak bilang, itu kenapa premanisme, begal gitu. Itu enggak dibilangin gitu, karena gini, bagian premanisme, begal, kekerasan itu sudah ada wadahnya sendiri, udah ada tim khusus sendiri. Contohnya negara hukum, kan gitu, ada pihak aparat desa yang bisa turun ke situ langsung kan gitu. Lalu kayak Mbak ini, sebenarnya bukan kami mengusik, kami mengingatkan, karena kejadian ini terjadi itu di zamannya Nabi Lut dulu. Dan ketika di zaman itu Allah tuh murka dan Allah memberikan sebuah bencana pada saat zaman itu. Dan ini yang ternyata itu kejadian di kaum Nabi Lut terjadi sekarang ini. Makanya di sini tujuan saya itu mengingatkan. Jadi sesama manusia kita saling mengingatkan. Mbak muslim lah. Muslim kan? Itu kita saling hablum minallah wa hablum minan nas ini. Hubungan kami nih, hubungan saya kepada Allah misalnya dalam hal ibadah. Hubungan hablum minan nasnya ini kita sesama manusia, sesama muslim. Kita saling mengingatkan kan gitu. Karena kan memang benar perbuatan yang seperti ini itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya walaupun mungkin Mbak memiliki alasan khusus, alasan tersendiri yang mana kami tidak tahu. Mbak tidak apa-apa kok menyampaikan sebuah apresiasi. Misalkan ini saya seperti ini karena ini. Ya gitu. nggak apa-apa kalau cuma memberi nasihat, peringatan segala macam ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau kayak gini caranya seperti udah terusik, mengusik kan. Tapi di sini nggak ada nggak mengusik. Tapi ingat Mbak, jangan sampai Allah itu memberikan azab kepada kita gitu. Karena kalau sempat Allah itu murka, apalagi ini kan bukan hanya Mbak aja loh jadi korban. Misalkan nih kejadian banjir, Allah murka nih, Allah kasih banjir yang karena bukan Mbaknya aja, orang yang tidak bersalah juga ngerasakan azab itu. Sekarang gini, mereka merasakan azab itu bukan karena kami aja loh, perbuatan dosa mereka juga ada kan. Iya, di sini kan saya mengingatkan, karena udah jelas-jelas nih. Ini maaf nih, kira-kira dalam pandangan Mbak, laki-laki dengan laki-laki itu menikah itu hal yang wajar atau tidak? Ya tergantung sih kalau menurut saya. Selagi dia nyaman, selagi dia bisa menghargai, saling menghargai, apa masalahnya? Hati kan nggak ada yang bisa tahu. Ini keluar Perasaan itu nggak ada yang bisa tahu. Iya benar. Mbak ini kan perantauan di sini nih sama Mas Robinya nih. Keluarganya itu tahu nggak kalau misalkan jenengan berdua ini melakukan menikah sesama jenis? Enggak sih. Nggak tahu kan? Itu maaf ya, bukan karena gini. Allah tuh selalu bersama kita kok. Jadi kapanpun kita bertobat, kapanpun kita minta ampun sama Allah, pasti Allah akan terima. Ya, jadi saya hanya menyarankan jangan sampai Allah tuh murka dengan perbuatan Mbak ini dan sampai Allah tuh menurunkan azab. Karena Mbak ini kan sudah menyalahi kodrat, nggak mensyukuri kodrat. Karena Allah udah pernah bilang, ketika kau mensyukuri atas nikmatku yang Allah berikan. Kalau dibilang nggak mensyukuri kodrat gini loh Mas, kita
Saya berdandan seperti ini itu karena nyaman. Kalau kita nyamannya seperti ini, ya udah. Mau kayak mana lagi kita bicara coba. Gini loh, Dwi. Aku juga nggak mau kampungku ini tuh kena azab gitu kan. Terjadinya bencana di kampung kita ini cuman gara-gara kalian yang penyuka sesama jenis. Nah, seharusnya kalian bisa sadar diri di situ loh. Bisa sadar diri di sini kan. Kok memang warga tuh udah nggak ada yang setuju sama kehadiran kalian berdua ini. Gitu. Jangan sampai kampung kita ini sampai kena azab gitu. Cuman gara-gara kalian. Ngerti kan? Ngerti, kalau masalah itu kami ngerti. Cuman kan gini, kita kan ini tinggal di negara hukum. Kita di negara Indonesia warga Indonesia itu berhak tinggal di mana saja selagi masih punya kartu penduduk Indonesia kan? Betul, tapi kan cara kalian tinggal itu beda gitu kan. Dan udah lari dari ajaran agama gitu loh. Kalian ini sama laki-laki gitu. Sama laki-laki. Iya, lagi begini Pak Arti ya. Sejarah itu negara nggak memperbolehkan perbuatan seperti ini gitu. Makanya kan kok memang bahasa modernnya tuh LGBT kan gitu sih kalau kita bilang yang lagi ininya. Bahkan itu kan memang dilarang di negara manapun kan. Seharusnya kalian paham gitu loh. Jangan sampai Allah tuh murka, Allah kasih azab sama mbaknya di sini. Azab apa? Mana azabnya? Buktinya sampai sekarang juga nggak ada azab kan? Iya. Karena kan Allah tuh kan mungkin masih ngasih poin nih. Ya mungkin biar mbak ini kan biar ingat dulu ya. Mungkin ini karena kita bertemu pun juga nggak tahu. Mungkin Allah tuh sudah ngasih jalannya gitu. Mungkin dengan Allah kasih jalan saya bertemu dengan jenengan, dengan mbaknya, dengan masnya di sini. Ya mudah-mudahan kami berharap walaupun kami tidak bisa maksa. Karena di sini kan saya cuma bisa menyampaikan. Itu mungkin di sini ya saya berharapnya dengan kita bertemu di sini Allah kasih barokah. Ya mbaknya nanti bisa kembali ke jalan yang Allah menerima. Tapi ketika saya bilang tentang azab Allah, mbak bilang malahnya, buktinya saya tidak dapat azab. Berarti mbak memang tidak takut sama yang namanya azab dari Allah dan tidak percaya mungkin ya? Iya, saat ini saya ya belum percaya, memang belum ada nyata kan? Gimana nih Pak RT tanggapannya? Ya kalau kami sebagai warga-warga ini kan memang nggak setuju dengan kehadiran kalian ini gitu kan. Karena memang udah yang kita takutkan nanti generasi-generasi yang ada di sini melihat kalian kayak gini jadi terikut semua gitu kan. Jangan sampai jadi merusak gitu. Nanti yang ada bencana yang ada di kampung ini sama cuman gara-gara kalian gitu loh. Pak RT, saya mau bicara sama Pak RT di belakang bisa? Empat mata. Iya. Boleh. Maksudnya nih mas, maksudnya ini masnya mau ngajak Pak RT. Iya. Kenapa enggak di sini aja? Iya, mau bicara 2 4 mata aja. Oh, ya udah, lanjut. Buat kayak mau Pak RT. Ya. Bentar Mas ya. Mbak, Mbak gini tuh apa nyaman gitu loh. Padahal kan Mbak ini kan laki-laki nih. Kan walaupun make up, tapi kan satu tetap laki-laki gitu loh. Ya iya, itu kan status di KTP aja laki-laki. Gini loh Mas, siapa yang mau terlahir seperti ini coba? Iya benar, iya Oke. benar. Nah, kita paksakan pun kita menjadi laki-laki yang sebetulnya kita nggak nyaman kayak mana? Nah, Ya tapi kan? gini, ya memang intinya Allah tuh maha adil. Allah tuh walaupun mungkin banyak orang yang benci dengan perilaku seperti ini, tapi Allah tetap sayang kok. Tapi ingat gitu, Allah tuh nggak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu memiliki niat berubah. Ya saya hanya bisa mendoakan, ya mudah-mudahan jenengan ini nantinya bisa berubah jadi lebih baik. Allah selalu bersama jenengan kok. Dalam hal apapun dimanapun Allah tuh selalu bersama jenengan gitu. Kalau saya memang minta tolong sama mbaknya, mbak mau nggak untuk kembali ke jalan yang seperti awal gitu loh. Saya ajak kembali gitu, gimana? Seperti awal menjadi kodratnya gitu. Ya tergantung juga sih, kalau saya nyaman ya saya mau aja. Gimana? Cuman kan saya nyamannya udah seperti ini loh. Ya tapi kan mbaknya tuh
apa namanya, ya kalau bisa kan laki-laki sama laki-laki gitu ya, kembalilah seutuhnya laki-laki dan laki-laki gitu loh. Ya ndak usah lah, masa ndak ada sejarah laki-laki sama laki-laki itu bisa nikah. Dan di negara ini tuh ndak ada yang namanya diperbolehkan perbuatan menikah sesama jenis. Mau laki-laki sama laki-laki, mau wanita dengan wanita tuh ndak boleh. Dan hukumnya itu haram di dalam Islam. Kenapa? Pak RT? Ada yang ingin disampaikan? Gimana ya? Tadi apa pembahasan Mas Rema? Ya, saya berusaha mengingatkan bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi kira-kira tadi kan Pak RT kan dipanggil sama ini Mas Robi, itu ada bahasa apa gitu? Kayaknya Pak RT mukanya tuh kayak bingung gitu. Atau Mas Robi itu gimana? Nggak ada, cuma ngobrol-ngobrol biasa aja sih tentang mengenai ini. Kenapa kami yang didatangi? Gitu aja sih. Begitu aja ya. Begini, daripada apa, kita pulang aja dulu Mas ya. Maksudnya? Kita pulang aja dulu gitu. Nggak, ini kan maksudnya gini loh Pak RT, masalah kan belum selesai nih, kayak gitu. Masa Pak RT tiba-tiba langsung ngajak saya pulang? Berarti Pak RT ngajak kemari? Berarti misi belum selesai dong? Iya, maksudnya jangan sekarang dulu gitu loh, Mas. Ya kita pulang aja lah dulu gitu. Pulang? Pulang aja. Biarkan aja dulu. Ya, terserah jenengan Pak RT di sini. Iya. Ya udah gitu aja Pak. Jadi pesan saya, jangan sampai Allah itu murka, Allah kasih. Tapi ingat, tapi tetap saya support Mbak. Saya nggak benci. Saya bukan berarti saya seperti itu saya benci sama jenengan, enggak. Saya tetap cinta sama kalian, saya tetap sayang sama kalian. Karena bang ceritanya kita sama-sama hamba Allah. Ya, saya mencari barokah dari kalian. Ini Pak ya? Iya Mas. Iya. Yuk Pak RT. Babi pulang dulu ya, Dwi. Ya. Mana ada Pak RT? Oh. Tapi tadi Pak RT bilang katanya Pak RT siap. Tapi sampai sini saya sanksi sama Pak RT. Jangan sampai Pak RT itu nanti ada dibayar atau di mana jatuh. Oh enggak. Yakin tak? Ini demi kenyamanan juga kan ya. Masa Pak RT yakin banyak? Saya enggak mau dengar Pak RT ini dibalik tadi dengan Pak RT. Masa karena Pak RT kan tiba-tiba pas selesai dipanggil Pak RT langsung minta pulang, ngajak kita balik dengan alasan demi kenyamanan. Karena ikan Pak RT, ya saya bukan suzon. Kalau sempat benar itu terjadi Pak RT dibayar sama mereka, ingat Pak RT, azab Allah sangat pedih, jangan sampai Allah tuh murka, Allah kasih azab ke Pak RT. Karena Pak RT ini kan sebagai yang dituakan, tanggung jawab. Jadi itu aja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya insya Allah nanti saya akan kembali lagi. Tapi Pak RT tiba-tiba ngajak saya balik. Tapi yang benar kejadian mutlak, laki-laki dengan laki-laki dalam satu rumah dan mereka itu mengaku bahwasanya sudah menikah. Itu aja sahabat-sahabat. Jadi untuk kalian yang ingin memesan minyak wangi dari Mas Re, bisa hubungi di nomor 0813-9772-3334 atau nomor di bawah ini. Saya Al-Fakir Mas Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moto salawat, ditinggalkan maksiat ya, jalili salat karsodako. Salam sayang buat semuanya.